Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang pendekatan dalam pengukuran dan penilaian. Tentunya pada minggu yang lalu saya ajak membahas tentang pengertian evaluasi ataupun penilaian dan juga pengertian tentang pengukuran. Jadi saudara, ketika kita mau mengevaluasi ataupun menilai hasil ya hasil pembelajaran siswa kita atau hasil proses belajar mengajar siswa, nah tentunya kita bisa menggunakan pembanding untuk mengukurnya ya. Jadi apakah misalnya kita mengukur jumlah kosakata yang dimiliki oleh siswa misalnya ya, itu jumlah kosakatanya ada 200 misalnya ya per siswa tadi, kemudian apa yang kita ukur, maksud saya, kemudian sebagai pembandingnya rata-rata kelas siswa itu ada 201 misalnya itu kosakata yang dimilikinya. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya si A ataupun Budi misal mendapatkan jumlah kosakata 200 sedangkan pembandingnya 201, berarti penilaian kita, hasil penilaian kita itu sebetulnya sama dengan hasil perbandingan tadi, yaitu bahwa ya hampir sama ya dengan ya pembanding atau dengan rata-rata tadi itu. Berarti 200 itu hampir mendekati ataupun hampir sama ataupun mendekati sama ya dengan 201 sebagai pembanding. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita fokus untuk membahas tentang pendekatan dalam pengukuran dan penilaian. Jadi saudara, untuk melakukan pengukuran dan penilaian, sebetulnya kita bisa mendapatkan sebuah pendekatan ataupun kita bisa menggunakan pendekatan yang dapat kita gunakan bisa berupakan PAN dan juga bisa berupa PAP. Jadi ada patokan acuan normal dan patokan acuan pendekatan acuan normal dan pendekatan acuan patokan. Ya. Baik, saudara, selanjutnya saya akan men-share screen buat Anda agar lebih mudah dipahami ya tentang materi kita pada kesempatan ini, yaitu pendekatan dalam penilaian dan pengukuran, atau kebalik ini, pendekatan dalam pengukuran dan penilaian ya. Baik, saudara, bahwa pada dasarnya pengukuran dan penilaian itu tunduk pada dua macam pendekatan, yaitu acuan norma dan acuan patokan. Nah, jadi saudara, penilaian acuan norma atau PAN, ini Norm Reference Approach atau Evaluation, itu bercirikan yang pertama adalah perbandingan nilai siswa tadi dengan nilai kelasnya apa adanya. Kemudian yang kedua, di sini tidak dikaitkan dengan patokan lain. Yang ketiga, gambarannya adalah kurva normal ya. Itu. Dan penafsirannya yang keempat itu penafsiran angka siswa, itu dari angka rata-rata dan juga simpangan baku ya. Itu. Jadi sangat jelas bahwa pada dasarnya penilaian ataupun pendekatan acuan acuan norma tadi itu ya lebih mengarahkan pada bagaimana sebetulnya ini tadi ya bagaimana sebetulnya kita tadi mana tadi
ya ini membandingkan nilai siswa dengan batas kelulusannya ya. Jadi sifat patokan itu betul-betul tetap ya dan dapat dipakai oleh semua siswa pada pengajaran yang sama tentunya. Nah, kemudian namun ada hambatannya ya yang dialami antara lain itu sulitnya menentukan patokan. Nah, ini untuk PAP ya, untuk patokan acuan norma. Nah, Saudara, jadi sekali lagi saya katakan bahwa pada dasarnya untuk penilaian acuan patokan ataupun PAP ini ya, Criterion Reference Approach Evaluation, ini bercirikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ya, mohon maaf tadi kembali ke belakang ya. Jadi memang kita bisa memperbandingkan nilai siswa dengan batas kelulusan ya. Kemudian sifat patokan itu tetap dapat kita pakai untuk semua siswa pada pelajaran yang sama. Juga hambatan yang dialami antara lain ya sulitnya menentukan patokan. Nah, bagaimana dengan penggunaan PAN dan PAP ini? Saudara, PAN dan PAP pada dasarnya dapat kita gunakan untuk semua mata pelajaran ya, baik itu teoritis maupun praktis. Tetapi saudara, untuk PAP itu lebih membutuhkan kriteria keberhasilan, yaitu penggunaannya pada ujian pembinaan dan juga ujian sumatif atau akhir ya. Lalu kita menginginkan mutu dan jumlah yang lulusnya itu banyak. Kemudian PAN dan PAP ini membutuhkan pencapaian tujuan khusus TIK-nya ataupun TKP-nya. Nah, oleh sebab itu perbedaannya di sini adalah batas kelulusan itu sebetulnya dapat bergeser pada PAN ya. Sedangkan pada PAP batas kelulusan itu tidak bergeser. Karena PAP ini sangat memperhatikan tingkat penguasaan dasar. Misalnya untuk menguasai teori tetes dan ANOVA, mahasiswa harus memahami penggunaan angka rata-rata dan juga simpangan baku yang lebih dahulu mereka kuasai. Jadi simpangan baku ini harus terlebih dahulu dikuasai ya. Ini sehingga lebih mudah nanti untuk menguasai pengukuran dengan menggunakan PAN dan juga ya tentu saja PAP ya. Kemudian saudara, syarat bagi PAN dan PAP ini adalah perpaduan program dan penilaian harus selaras ya, sehingga menuntut hal-hal sebagai berikut. Jadi kita itu memerlukan bimbingan selain proses belajar mengajar biasa. Ini yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian guru itu harus terampil menyusun program dan juga penilaian atas dasar kompetensi ya. Lalu guru dan siswa itu sebetulnya memerlukan sumber belajar yang cukup. Jadi bukan hanya satu sumber belajar saja. Kemudian siswa itu sebaiknya mengetahui program dan kriteria keberhasilan mereka. Lalu proses belajar mengajar itu bukan hanya tatap muka saja ya, tapi bisa saja blended learning misalnya. Lalu siswa diarahkan pada belajar dinamis. Kemudian berarti di sini perlu pelaporan yang lengkap dan rapi. Kemudian guru tentu saja memerlukan sarana administrasi dan arsip yang baik. Nah, guru perlu banyak menyediakan waktu tentunya di sini ya. Nah, saudara, implikasi dari pendekatan penilaian yang dipakai itu sebetulnya menuntut keterpaduan program pengajaran dan penilaian yang tentu saja terencana, terarah, dan dinamis. Saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan saja Anda pahami ya di buku-buku yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, ataupun Anda bisa membaca artikel yang ada di jurnal yang bisa Anda peroleh dari Google ya, melalui web internet. Ini banyak sekali yang bisa Anda cari bahan-bahannya, yang bisa Anda peroleh ya, bahan-bahan yang berhubungan dengan perkuliahan kita pada hari ini. Silakan saja Anda manfaatkan waktu sebaik mungkin ya untuk memahami apa yang Anda pelajari
pada kesempatan ini. Dan silakan ditonton juga video pembelajarannya berulang-ulang. Kemudian setelah itu Anda rangkum apa yang dibahas dalam video ini, kemudian bisa Anda kirim hasilnya ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com, atau Anda bisa membuat rangkuman tersebut di Sepada UML ya, melalui siakat uml.ac.id tentunya. Silakan saja, di Sepada juga ada ya, jangan lupa mengisi absen di sana. Dan saudara, saya yakin Anda pasti bisa. Baik saudara, terima kasih. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.